Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Membatalkan Pesugihan Uang Bibit Tanpa Tumbal. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran, daripada kita lama-lama juga, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya sarankan untuk kalian memakai earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Yuk kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Woi, lari woi, ada polisi! Teriak Mas Sigit kala itu. Saat itu Mas Sigit dengan kawan-kawannya sedang berpesta minuman keras dan bermain judi bersama di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Mas Sigit dan juga beberapa kawan-kawannya itu sudah biasa berkumpul bersama di rumah tua itu. Istilahnya ya sudah menjadi markas mereka semua. Mas Sigit ini berusia 25 tahun. Sejak lulus SMA, dia memang sudah nakal dan suka bermabuk-mabukan. Saat itu Mas Sigit dan kawan-kawannya memang sudah menjadi buronan polisi selama ini. Akan tetapi Mas Sigit dan kawannya itu selalu bisa kabur. Malam itu mereka semua mabuk berat dan minum banyak sekali. Tiba-tiba saja pihak kepolisian datang dan menggerebek mereka semua. Kala itu Mas Sigit sudah mengetahui lebih dulu kalau ada polisi, karena Mas Sigit setengah sadar dan mendengar bunyi suara sirine mobil polisi. Sedangkan beberapa yang lain masih tepar. Akhirnya Mas Sigit dan satu kawannya berhasil kabur. Kedelapan kawannya yang lain ditangkap polisi. Memang, rombongan Mas Sigit itu berjumlah 10 orang. Di usianya yang 25 tahun ini, Mas Sigit sudah menikah dan dikaruniai anak perempuan. Mas Sigit dan satu temannya ini kabur lewat belakang rumah kosong tersebut sebelum polisi datang. Kebetulan belakang rumah kosong tersebut langsung ada jalan lorong yang hanya setapak. Sesamanya di rumah, Mas Sigit panik dan menggedor-gedor pintu rumahnya hanya hingga istrinya, yaitu Mbak Neni, kemudian terbangun dan membukakan pintu untuk Mas Sigit. "Buka dong, cepat-cepat buka!" teriak Mas Sigit, membuat tetangga terganggu karena Mas Sigit berteriak-teriak. Mbak Neni pun kemudian keluar, membukakan pintu dan terperanjat saat melihat Mas Sigit dalam pengaruh alkohol. "Mas, kamu mabuk lagi ya?" tanya Mbak Neni. "Ah, berisik-berisik, minggir dulu," ucap Mas Sigit. Mas Sigit pun langsung masuk saja tanpa basa-basi. Mbak Neni pun mengekor di belakangnya Mas Sigit dan menutup kembali pintunya. Mas Sigit masuk ke kamar dan mengambil tas besar yang ada di atas lemari. Mbak Neni yang masuk ke dalam kamar terkejut melihat Mas Sigit mengemasi baju-bajunya. "Loh mas, kamu itu baru pulang mau kemana lagi? Kamu itu kenapa? Aku ada salah sama kamu. Aku mau kabur dulu sementara. Dari sini, kamu di sini saja. Jangan kemana-mana, nanti juga aku pulang kok, tenang aja," ucapnya. "Memangnya kamu itu kenapa mas?" tanya Mbak Neni. Mas Sigit menghela nafas panjang dan menghentikan aktivitasnya mengemasi baju. "Jadi tadi itu aku dicari polisi, tapi aku berhasil kabur sama si Ali. Sekarang aku mau pindah kota dulu, nunggu semuanya aman," ucap Mas Sigit. Setelah semuanya selesai dirapikan di dalam kopernya, Mas Sigit pun berpamitan kepada Mbak Neni. Mas Sigit pergi malam itu juga. Sekitar pukul 2 dini hari, Mas Sigit langsung pergi entah mau kemana. "Ya sudah, aku pergi dulu ya. Nanti kamu sama Loli jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa kabari aku." "Iya mas, jangan lupa ya mas, jangan lupa pulang," kata Mbak Neni. Singkat ceritanya, Mas Sigit pun kemudian sendirian pergi menggunakan bis, dan lumayan masih punya sedikit simpanan untuk bekal. Akhirnya baginya Mas Sigit pun sampailah di sebuah kota.
Dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk sarapan. Saat sedang sarapan di warung, tiba-tiba ada salah satu seorang yang baik dan mau menolong Mas Sigit. "Masnya ini dari mana, mau kemana ini mas?" tanyanya. "Gak tahu nih mas, saya juga belum tahu daerah sini," jawab Mas Sigit. "Kalau gitu ikut ke kosan saya saja mas, kebetulan saya tinggal sendirian di kos," katanya. Enggak mas, nanti saya ngerepotin." "Gak apa-apa mas, saya malah seneng ada temennya." "Ya sudah kalau masnya maksa." Akhirnya Mas Sigit mau menerima tawaran orang tersebut untuk menginap di kosannya. Namanya Mas Abdul, kita sebut saja seperti itu. Oh ya, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Kita lanjut ke ceritanya. Dia sebaya dengan Mas Sigit. Di kota ini dia juga merantau. Entah kenapa Mas Abdul ini gampang sekali mengajak teman yang baru dikenalnya, dan seakan percaya saja padahal belum tahu seluk-beluknya orang tersebut. Mas Abdul ini sudah menikah juga dan sudah dikaruniai seorang anak. Mas Sigit pun saling curhat dengan Mas Abdul di dalam kosannya tentang kehidupannya masing-masing. Mereka berdua ini ngobrolnya selalu nyambung dan sefrekuensi lah, seperti itu kalau kata anak zaman sekarang. Mas Sigit bercerita kalau ekonominya terhimpit dan kebutuhan semakin terjepit. Sedangkan istrinya selalu marah-marah dan minta dibelikan susu untuk anaknya, apalagi pampers dan juga lain-lain sebagainya. Mbak Neni juga tidak bekerja, dia sibuk menjaga anaknya yang masih bayi dan mengurusi rumahnya. Sedangkan Mas Sigit kemudian dia itu memiliki banyak hutang, yaitu utangnya di bank dan di beberapa temannya juga. Uangnya yang dipinjam dari bank itu biasanya untuk bermain judi dan berpesta mabuk-mabukan. Sedangkan Mas Sigit malas untuk bekerja. Untuk kehidupan sehari-harinya pun, Mbak Neni harus meminjam uang kepada tetangganya. "Lo ada kenalan gak?" tanya Mas Sigit. "Kenalan apa nih?" tanya Mas Abdul. "Ya kenalan yang tahu di mana letak dukun pesugihan biar langsung cepat kaya," kata Mas Sigit. Hari berikutnya, Mas Sigit diantarkan oleh Mas Abdul untuk pergi ke rumah temannya yang tahu tempat pesugihan itu. Karena kala itu Mas Abdul pernah ditawari untuk melakukan pesugihan tersebut, akan tetapi Mas Abdul ini menolak. Sesampainya di rumah temannya itu, rumahnya sangat mewah dan megah, karena memang temannya ini yang melakukan pesugihan uang bibit. "Assalamualaikum," ucap Mas Abdul. Tiba-tiba salah satu ART-nya yang membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, nyari siapa ya mas?" katanya. "Mas Tononya ada bu?" tanya Mas Abdul. "Ada, silakan masuk mas." Keduanya pun masuk ke dalam rumahnya dan dipersilakan duduk di sofa yang empuk dan juga mewah. Beberapa saat kemudian akhirnya Mas Tono pun datang menghampiri mereka berdua. Abdul, apa kabar Dul? Baru kelihatan kamu." Iya ini mas, kenalin teman baruku mas." "Sigit mas," ucap Mas Sigit dengan bersalaman kepada Mas Tono, dan Mas Tono pun sebaliknya. Di situ mereka semua saling berbincang-bincang dan mengatakan apa maksud kedatangan mereka ke situ. "Jadi gini mas, Sigit ini mau melakukan pesugihan. Kebetulan kan saya ingat kalau dulu masnya yang ajak saya tapi saya nolak. Nah ini, dia katanya mau tahu tempatnya mas," ucap Mas Abdul. "Kalau begitu, besok lu datang aja ke sini. Nanti saya antar ke tempat itu. Tapi ya, ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Mas Sigit penasaran. "Syaratnya kalau kamu mau berhasil, nanti kamu bagi hasil sebagian buat saya, gimana?" jawab Mas Tono. "Iya mas, tidak masalah. Kalau tidak berhasil bagaimana?" "Ya gak usah dibagi hasil," jawabnya. Singkat ceritanya, keesokan paginya Mas Sigit pergi ke rumahnya Mas Tono sendirian, sedangkan Mas Abdul sedang bekerja. Mas Sigit menggunakan angkutan umum untuk pergi ke rumahnya Mas Tono, karena rumahnya lumayan jauh dari kosan Mas Abdul. Dulunya Mas Tono ini memang ngekos bersebelahan di kosnya Mas Abdul.
Tapi karena sekarang sudah kaya raya, makanya dia sudah bisa membangun rumah sendiri. Beberapa menit kemudian, akhirnya Mas Sigit pun sampai di rumahnya Mas Tono. Ternyata Mas Tono ini sudah bersiap-siap, dan mereka pun segera berangkat. Ternyata tempat pesugihannya itu cukup jauh dan menempuh waktu yang cukup sangat lama. Mereka saat itu berangkat pukul 9 pagi sampai di tempat pesugihan tersebut sekitar jam 2 siang. Mas Sigit dan juga Mas Tono ini pun naik mobilnya Mas Tono untuk pergi ke tempat ritual itu. Jalanannya yang dilalui cukup berliku-liku, karena memang letak pesugihan itu berada di daerah pelosok dan jarang ada rumah-rumah yang berjajaran. Sesamanya di sana ternyata sudah banyak orang sekali di dalam. Mereka semua yang datang dari berbagai kota dan maksud kedatangan semuanya itu ya sama, ingin cepat kaya raya, punya banyak uang, dan tidak capek dan tidak perlu untuk bekerja. Ada juga katanya dari mereka, sudah ada yang berhasil. Saat itu dia memiliki hutang jumlahnya 2 miliar. Karena sudah bingung harus mencari kemana lagi, akhirnya dia pun melakukan pesugihan uang bibit ini. Ada sekitar 10 orang lah terlihat dari depan. Mas Sigit dan juga Mas Tono pun menunggu di teras depan rumahnya sambil menunggu giliran mereka memesan kopi terlebih dahulu. Di depan seberang jalan ada warung ibu-ibu. Mereka juga menghisap batang rokoknya sampai habis. Jam demi jam sudah berganti dan sebagian orang pun sudah ada yang meninggalkan tempat itu dan pulang. Sekitar jam 5 sore, Mas Sigit gilirannya dipanggil untuk masuk ke dalam. Mas Sigit pun masuk ditemani oleh Mas Tono. Terlihat sosok kakek tua yang usianya sekitar 60 tahunan. Kakek itu sangat ramah kepada para pengunjungnya. Beliau biasa dipanggil dengan nama, kita sebut saja Mbah Garwo. Saat itu mereka saling bercengkrama dan Mbah Garwo mengatakan beberapa dari cara ritualnya dan juga menanyakan keyakinan dari Mas Sigit. Kamu sudah siap untuk melakukan pesugihan ini? Sudah yakin? Cecar Mbah Garwo. Yakin, Mbah. Saya sangat yakin, karena kan saya banyak hutang dan ekonominya juga sulit, Mbah. Kalau begitu, nanti hari Kamis kamu datang lagi ke sini, karena ritualnya akan dilakukan malam Jumat, ucap Mbah Garwo. Karena Mas Sigit penasaran dan masih ingin mengetahui lebih dalam lagi, akhirnya dia kemudian menanyakan sesuatu kepada Mbah Garwo. Maaf, Mbah, sebelumnya, apakah pesugihan ini menggunakan tumbal sebagai syaratnya? Tidak, pesugihan uang bibit ini tidak menggunakan tumbal apapun, ucap Mbah Garwo. Akhirnya Mas Sigit dan juga Mas Tono pun pulang terlebih dahulu, dan beberapa hari kemudian mereka akan datang lagi ke Mbah Garwo. Saat itu dalam pikirannya Mas Sigit sudah kemana-mana. Dia menghayal kalau akan segera punya banyak uang dan bisa berfoya-foya, tanpa memikirkan apapun hidupnya akan enak. Sesamanya di kosannya Mas Sigit, saat itu sekitar pukul 10 malam. Mas Abdul juga kebetulan belum tidur. Gimana tadi? Apakah sudah? Tanya Mas Abdul. Belum, Mas. Nanti hari Kamis disuruh datang lagi ke sana, jawab dari Mas Sigit. Tiba-tiba terdengar suara getaran ponselnya yang ada di saku celananya. Mas Sigit pun mengangkat teleponnya, ternyata panggilan masuk dari istrinya, yaitu Mbak Neni. Halo, ada apa, Dik? Tanya Mas Sigit. Mas, uang buat beli susu nggak ada. Loli nangis terus, ucap Mbak Neni. Kamu pinjam dulu ke tetangga, nanti aku ganti, jawab Mas Sigit. Sekarang kamu sudah kerja ya, Mas? Tanya Mbak Neni. Masih nyari kerjaan, udah doain saja. Alasannya Mas Sigit pun memutuskan sambungan teleponnya dan segera tidur karena sudah lelah dari perjalanan jauh. Singkat cerita, hari Kamis pun sudah tiba. Mas Sigit pun seperti biasa datang ke rumahnya Mas Tono untuk minta diantar ke sana. Mas Tono pun sudah siap-siap dan mereka langsung berangkat dengan menggunakan mobil Mas Tono. Perjalanannya sama. Mereka berangkat pukul 9 pagi dan sampai di sana kira-kira jam 2 siang.
Sesamanya di rumah Mbah Garwo, terlihat ramai sama seperti waktu pertama mereka datang ke sana. Kali ini orangnya sudah berbeda dan mungkin sama, masih baru untuk melakukan pesugihan ini. Sebagian besar, kebanyakan orang yang datang ke rumah Mbah Garwo yang punya masalah yang sama. Seperti biasa, Mas Sigit dan Mas Tono menunggu di depan sambil menunggu giliran untuk dipanggil. Akan tetapi karena mereka berdua lapar, akhirnya mereka pun mampir terlebih dahulu ke warung makan. Karena kebetulan selama di perjalanan mereka belum makan siang, Mas Sigit dan juga Mas Tono ini pun pergi ke warung seberang jalan itu dengan berjalan kaki. Mereka tahu kalau masih lama dipanggilnya, jadi nongkrong dulu di warung. Mas Sigit dan juga Mas Tono memesan nasi dengan lauk telur 2 porsi. Maksudnya Mas Sigit kan 1 porsi dan juga Mas Tono 1 porsi. Mereka juga memesan kopi. Saat itu Mas Sigit ditraktir oleh Mas Tono, jadi lumayanlah. Uang simpanannya yang tinggal sedikit itu masih utuh. Setelah selesai makan siang, mereka berdua kembali lagi ke rumahnya Mbah Garwo. Sekitar pukul 4 sore, sudah tinggal beberapa orang saja. Karena sebagian sudah pulang, Mas Sigit dan juga Mas Tono pun akhirnya dipanggil untuk masuk. Mereka ikut bercengkrama dengan orang yang lain yang ada di dalam rumah Mbah Garwo. Singkat ceritanya, sekitar pukul 5 sore, Mas Sigit diperintahkan oleh Mbah Garwo untuk membeli 3 lilin dan juga korek api terlebih dahulu di warung depan. Akhirnya Mas Sigit pun pergi ke warung depan itu sendirian, sedangkan Mas Tono menunggu di dalam. Beberapa saat kemudian akhirnya Mas Sigit kembali dengan membawa 3 lilin dan korek api. "Nanti kamu masuk sekitar jam 6 kurang ya," ucap Mbah Garwo. Sigit pun hanya mengangguk mendengar ucapan dari Mbah Garwo. Sekitar pukul 6 kurang, Mas Sigit pun diantar masuk oleh Mbah Garwo ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah ritual. Di dalam tempat itu terdapat tempat lilin dan juga beberapa sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, pisang, kelapa, ubi. Tempat itu sangat gelap, tanpa penerangan apapun, dan kemudian di temboknya itu pun tertutup oleh kain hitam. "Kamu nanti nyalakan lilin ini pukul 6 tepat. Nyalakan dan jangan sampai lilin itu habis atau mati. Kalau sekiranya mau habis, kamu tambah lagi di atasnya. Pokoknya jangan sampai mati," ucapnya. "Iya Mbah, saya ngerti Mbah," jawab Mas Sigit. "Dan jangan sampai kamu tidur atau ketiduran, itu tidak boleh. Kamu harus fokus. Kalau mau buang air gak apa-apa, buang air nanti lanjut lagi," ucap Mbah Garwo. Mas Sigit pun hanya bisa mengangguk menjawab pertanyaan dari Mbah Garwo. Kemudian Mbah Garwo memberikan secari kertas yang isinya mantra, kata Mbah Garwo. "Bacakan mantra itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, paham?" ucap Mbah Garwo. Beberapa saat kemudian, Mbah Garwo meninggalkan Mas Sigit sendirian di tempat ritual tersebut. Tepat pukul 6 malam, Mas Sigit mulai membacakan mantra ritualnya itu. Mas Sigit sangat khusyuk dengan duduk bersila dan dengan penerangan lilin. Saat melihat lilin itu akan habis, Mas Sigit pun mengganti lilinnya kembali. Tiba-tiba Mas Sigit kebelet pipis, akhirnya Mas Sigit pun ke toilet terlebih dahulu. Sesaat setelah buang air, Mas Sigit kembali lagi dan membaca ritualnya. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba Mas Sigit sangat ngantuk dan tanpa sengaja Mas Sigit ketiduran dalam keadaan masih duduk bersila. Sekitar 20 menit Mas Sigit terperanjat, akhirnya dia pun pergi ke toilet untuk membasuh mukanya supaya tidak mengantuk lagi. Mas Sigit pun merapalkan kembali mantra-mantranya. Singkat ceritanya, tidak terasa sudah di lilin yang ketiga dan sebentar lagi habis padam. Namun tiba-tiba Mbah Garwo datang di saat lilin itu mau padam. Sudah selesai, kamu boleh keluar," ucap Mbah Garwo. "Iya Mbah," jawabnya dengan singkat. Mas Sigit pun keluar dari tempat itu dan lalu Mbah Garwo memerintahkan Mas Sigit masuk ke dalam
suatu kamar ruangan rahasia. Mas Sigit pun diantar masuk ke dalam oleh Mbak Garwo. Sebelum Mbak Garwo meninggalkan Mas Sigit, Mbak Garwo mengatakan sesuatu terlebih dahulu kepada Mas Sigit. Nanti kamu jangan pernah menghadap ke belakang, ataupun lari, duduk, diam saja, ucap Mbak Garwo. Lalu Mbak Garwo pun memberikan secari kertas untuk nanti dirapalkan di kamar tersebut. Ruangan kamar tersebut sangatlah luas dan juga kasurnya juga besar sekali, tidak wajar dari kasur biasanya. Di dalam kamar tersebut juga terdapat kolam renang yang luas. Mas Sigit duduk bersila menghadap ke arah tembok dan juga Mbak Garwo pun menutup rapat pintu dan dikunci, lalu meninggalkan Mas Sigit sendirian di dalam kamar itu. Saat itu sebenarnya Mas Sigit takut, tubuhnya pun mulai merinding. Saat Mas Sigit sedang merapalkan mantranya, beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki sekitar 4 kali. Buk, 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 buk. Hentakan kakinya itu sangat keras dan membuat isi kamarnya terasa bergoyang-goyang. Mas Sigit langsung merinding dan gemetaran, tubuhnya penuh dengan keringat dingin. Sosok itu adalah sosok genderuwo raksasa. Dia menghampiri ke arah belakang pundaknya Mas Sigit seperti ingin menerkam Mas Sigit dengan suaranya yang menggelegar. Mas Sigit pun benar-benar gemetaran dan hanya bisa diam tidak berkutik. Kamu tidak lolos, silakan pergi, ucapnya. Kenapa memangnya? Tanya Mas Sigit. Kamu sudah melanggar syaratnya, ucap sosok tersebut. Melanggar apa? Tanya Mas Sigit. Kamu sudah ketiduran. Walaupun ketiduran sebentar itu tidak bisa lolos. Suaranya sangat besar dan berat. Ternyata sosok genderuwo itu mengetahui semua yang dilakukan oleh Mas Sigit. Akhirnya Mas Sigit pun keluar dan ternyata sudah ada Mbak Garwo di depan pintu. Gimana katanya? Tanya Mbak Garwo. Nggak lolos Mbak, katanya saya ketiduran semalam. Ya sudah, nanti minggu depan datang lagi ke sini, ucap Mbak Garwo. Mas Sigit dan juga Mas Tono pun pulang lagi. Semalam Mas Tono pun tidur di ruang tamu Mbak Garwo untuk menunggu Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit benar-benar bingung harus bagaimana caranya supaya tidak tidur atau mengantuk. Mas Sigit pun menanyakan kepada Mas Abdul bagaimana caranya supaya tidak mengantuk. Sesampainya di kosan, Mas Sigit pun kemudian menanyakan kepada Mas Abdul. Mas, gimana caranya Mas supaya saya tidak mengantuk atau ketiduran saat ritual? Ya soalnya kan kemarin saya gagal dan minggu depan disuruh untuk mengulanginya lagi Mas, ucap Mas Sigit. Oh saya tahu. Kalau begitu kamu pakai obat doping saja, biar tidak mengantuk sama sekali, saran Mas Abdul. Di mana belinya Mas? Tanyanya. Di teman saya, tapi harganya mahal. Satu paketnya itu sekitar 200.000, bagaimana? Kata Mas Abdul. Kalau setengahnya boleh nggak Mas? Boleh, harganya 100.000. Jawab Mas Abdul. Akhirnya Mas Sigit pun titip kepada Mas Abdul untuk dibelikan di temannya. Ternyata selama ini juga Mas Abdul sudah sering menggunakan doping obat-obatan. Karena dia sering lembur di kerjaannya, jadi itu untuk mengusir hawa ngantuknya. Singkat ceritanya, seminggu kemudian Mas Sigit dan juga Mas Tono akan berangkat kembali ke rumahnya Mbak Garwo untuk melakukan ritual yang kedua kalinya. Akan tetapi sebelum berangkat ke rumahnya Mbak Garwo, Mas Sigit sarapan terlebih dahulu, dan setelah sarapan Mas Sigit langsung meminum doping tersebut. Sesampainya di rumah Mbak Garwo, seperti biasanya mereka sampai sekitar pukul 2 siang. Entah mereka yang sudah datang lebih dulu berangkat jam berapa. Sebelum masuk dan menunggu giliran, Mas Sigit dan juga Mas Tono mampir dulu ke warung untuk makan dan minum kopi. Mas Sigit memesan kopi supaya tidak mengantuk nantinya, ya walaupun dia sudah minum doping. Setelah selesai makan, Mas Sigit dan juga Mas Tono pun kembali ke rumahnya Mbak Garwo. Seperti biasanya untuk menunggu giliran untuk dipanggil. Ya Mas Sigit dan juga Mas Tono pun ya menunggu di depan teras rumahnya. Sekitar jam 5 sorean, Mas Sigit ini masuk bersama dengan Mas Tono. Kamu sudah siap?
Sudah tidak mengantuk lagi. Sudah siap, Mbah, jawabnya dengan singkat. Mas Sigit pun langsung mempersiapkan dirinya untuk masuk. Udah beli syaratnya belum? Tanya Mbah Garwo. Oh iya Mbah, lupa Mbah, saya beli dulu Mbah, kata Mas Sigit. Ya udah, sana cepat, jawabnya. Mas Sigit pun pergi ke warung depan untuk membeli 3 lilin dan korek api. Setelah selesai membeli lilin dan juga korek api, Mas Sigit pun dipersilakan untuk masuk ke ruangan ritual. Seperti biasanya, ruangan tersebut baunya kemenyan dan kebang-kebangan. Kamu sudah tahu kan bacaan mantranya dan larangannya? Tanya Mbah Garwo. Tahu Mbah, tahu, jawabnya. Ya sudah, silakan dimulai seperti biasa, tepat pukul 6 sampai 6 pagi. Pukul 6 malam, Mas Sigit pun langsung memulai menyalakan lilinnya dan merapalkan mantra-mantranya. Malam itu Mas Sigit terlihat sangat segar dan tubuhnya pun benar-benar fit. Mas Sigit pun di sela-sela membaca ritualnya, dia kebelet buang air kecil. Akhirnya dia pergi ke toilet dan benar-benar terlihat segar, tidak mengantuk sama sekali. Saat lilinnya mau habis, Mas Sigit pun segera menambah kembali lilinnya. Mas Sigit pun sangat yakin kalau dia bakalan lolos dan pasti akan segera cepat kaya raya. Keesokan paginya pukul 6 pagi, Mbah Garwo sudah menghampiri Mas Sigit saat lilinnya mau padam. Gimana, ada kendala kali ini? Tanya Mbah Garwo. Tidak ada Mbah, tidak ngantuk juga saya, jawabnya. Iya, kamu kelihatannya segar bugar. Memangnya pakai apa kamu? Cuma banyakin istirahat saja Mbah, sama minum kopi, jawabnya dengan bohong. Baguslah kalau gitu. Ya sudah, ayo ke ruangan itu, ucap Mbah Garwo. Mas Sigit diantar kembali ke ruangan kamar yang dengan kasur sangat besar itu dan ada kolam renang di dalamnya. Sudah, sana masuk. Seperti biasanya ya, jangan menengok ke belakang dan jangan pernah lari. Sudah hafalkan mantranya? Kata Mbah Garwo. Iya Mbah, sudah Mbah, jawabnya dengan singkat. Mbah Garwo pun meninggalkan Mas Sigit sendirian di kamar. Mas Sigit langsung duduk bersila menghadap ke arah tembok. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba suara tapakan kaki yang menggetarkan seluruh kamar itu datang. Mas Sigit langsung merinding, bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya gemetaran. Tapakan kakinya itu seperti biasa selama 4 kali dan tubuhnya menghampiri ke arah pundak belakang Mas Sigit seperti ingin menerkamnya. Tiba-tiba sosok genderuwo tersebut mengatakan langsung kepada Mas Sigit, kamu gagal, nggak lolos. Loh, kenapa? Saya kan tidak tidur dan juga melakukannya dengan sepenuh hati, jawab Mas Sigit. Kamu tidak normal, kamu sudah memakai doping untuk malam ini, ucapnya. Betapa terkejutnya Mas Sigit saat mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Ternyata sosok itu lebih tahu semuanya, jadi dia tidak bisa dibodoh-bodohi. Namun beda dengan Mbah Garwo, dia malah percaya-percaya saja kepada Mas Sigit padahal Mas Sigit sudah berbohong. Mas Sigit pun keluar dari kamar tersebut dengan keadaan lemas karena untuk kedua kali ini gagal. Namun Mas Sigit memohon kepada Mbah Garwo untuk bisa melakukan ritual itu lagi. Karena keinginan Mas Sigit yang ingin cepat kaya raya dan tanpa capek. Mbah, beri saya kesempatan lagi Mbah. Saya mohon Mbah, saya ingin hidup berkecukupan Mbah, kata Mas Sigit. Ya sudah, minggu depan kamu datang ke sini lagi. Tapi ini terakhir kalinya kamu melakukan ritual ini. Karena batasnya cuma 3 kali, ucap Mbah Garwo. Iya Mbah, baik Mbah, saya akan datang lagi minggu depan Mbah, jawab Mas Sigit. Mas Sigit dan juga Mas Tono pun pulang dengan tangan kosong lagi. Karena untuk yang kedua kalinya, Mas Sigit gagal lagi. Singkat ceritanya, Mas Sigit sudah benar-benar bingung nanti minggu depan harus bayar pakai apa. Karena uang simpanannya sudah habis tidak tersisa, akhirnya Mas Sigit ini memberanikan dirinya untuk meminjam uang kepada Mas Abdul. Mas Dul, saya mau pinjam uangnya dulu boleh nggak Mas? Saya udah nggak ada pegangan uang lagi soalnya Mas, ucap Mas Sigit.
Mau pinjam berapa? Boleh kalau nominalnya sesuai dengan yang saya punya, jawab Mas Abdul. 500.000 aja deh mas, kalau boleh. Oh ya boleh, kalau gitu tenang aja, jawabnya. Mas Abdul pun meminjamkan uang kepada Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit meminjam uang kepada Mas Abdul 500.000. Seminggu kemudian akhirnya Mas Sigit dan Mas Tono kembali lagi ke rumahnya Mbak Karwo. Saat itu Mas Sigit benar-benar bingung harus bagaimana lagi caranya supaya tidak mengantuk nanti malam. Tapi Mas Sigit tetap berusaha dan berdoa supaya bisa lolos untuk ketiga kalinya ini. Aneh, mau pesugihan tapi berdoa dulu. Sekitar pukul 2 siang mereka sampai di rumahnya Mbak Karwo, dan kali ini rumahnya penuh banyak orang. Akhirnya seperti biasa Mas Sigit dan Mas Tono pergi ke warung untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Mereka kali ini memesan nasi goreng dan tidak lupa dengan kopinya. Beberapa saat kemudian akhirnya nasi goreng mereka datang. Mas Sigit dan juga Mas Tono pun menyantap nasi goreng tersebut yang masih mengepulkan asap. Di sela-sela menikmati nasi gorengnya, Mas Sigit iseng-iseng bertanya kepada penjual warung tersebut. Bu, supaya tidak mengantuk semalaman itu harus pakai apa ya bu? Tanya Mas Sigit. Oh, itu gampang mas, caranya mudah sekali, tidak usah pakai uang. Gratis nanti dari saya. Nanti saya buatkan buat masnya lanjut makan saja, ucap ibu penjual itu. Akhirnya Mas Sigit pun melanjutkan kembali makannya, dan beberapa saat kemudian Mas Sigit pun menanyakan kembali kepada penjual warung makan tersebut. Bu, bagaimana caranya bu? Tanyanya. Iya tunggu mas, saya buatkan terlebih dahulu, ucapnya. Mas Sigit pun melihat caranya. Ternyata hanya dengan air hangat segelas besar dan 2 sendok garam, lalu dilarutkan bersama dengan diaduk sampai merata. Ini mas, silakan mas diminum dan dihabiskan, ucapnya. Air garam saja bu? Iya, sudah banyak orang yang akan melakukan ritual di Mbah Karwo minum air garam itu dan berhasil. Akhirnya Mas Sigit pun menuruti apa saja yang dikatakan oleh penjual tersebut. Mas Sigit meneguknya langsung tanpa tersisa. Rasanya sangat asin, namun Mas Sigit mencoba untuk menghabiskan. Ternyata selama ini sudah banyak pasien Mbah Karwo yang meminta bantuan kepada ibu penjual warung dengan meminum air hangat dicampur 2 sendok garam yang dilarutkan. Sebelum menuju ke rumahnya Mbah Karwo, Mas Sigit membeli bahan-bahannya terlebih dahulu sebelum disuruh oleh Mbah Karwo, yaitu membeli lilin dan korek api di warung tersebut. Sekitar pukul 5 sore seperti biasanya Mas Sigit dan juga Mas Tono kembali ke rumahnya Mbah Karwo. Rumahnya sudah terlihat sepi. Kapan nih Mbah saya masuknya? Tanya Mas Sigit. Nanti seperti biasanya jam 6 kurang, ucapnya. Singkat ceritanya sudah jam 6 kurang, Mbah Karwo pun memerintahkan kepada Mas Sigit untuk segera masuk ke dalam ruangan. Sudah waktunya nih, kamu sana masuk. Bahan-bahannya sudah disiapkan kan? Tanyanya. Sudah mbah, ini mbah aman, jawab Mas Sigit. Sudah paham semuanya kan? Sudah mbah. Mas Sigit pun menganggukkan kepalanya pertanda paham. Mas Sigit pun kemudian langsung masuk ke dalam ruangan ritual pertamanya. Saat itu Mas Sigit merasa pede atau percaya diri karena dia sudah meminum air garam yang dipercaya tidak akan mengantuk. Akhirnya Mas Sigit pun mulai duduk bersila menghadap ke arah sesajen, dan dia juga mulai menyalakan lilinnya dengan menggunakan korek api. Mas Sigit mulai merapalkan mantra tepat di pukul 6 malam. Mas Sigit dengan husuknya dia merapalkan mantranya dan mulutnya berpemat kamit. Sekitar pukul 9 malam, Mas Sigit merasa ingin buang air kecil. Akhirnya dia menghentikan sejenak mantranya dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan juga cuci muka supaya tidak mengantuk. Setelah selesai buang air kecil dan cuci muka, Mas Sigit kembali lagi ke ruangan tersebut. Dia duduk bersila kembali dan merapalkan mantranya dengan khusyuk. Saat itu lilin sudah mau habis. Mas Sigit pun dengan sigap menambah kembali lilinnya yang mau padam tersebut.
Malam itu benar-benar Mas Sigit tidak merasa mengantuk dan benar-benar segar. Mas Sigit pun percaya dengan air hangat yang dicampur garam itu memang berhasil. Setelah lilin itu tinggal sedikit dan sudah mau padam, hanya terlihat sumbu tali yang ada di dalam lilin tersebut. Tiba-tiba Mbah Karwo datang ke ruangan tersebut, seakan dia itu tahu kalau lilinnya sudah mau padam. Seperti biasanya, Mbah Karwo menanyakan kepada Mas Sigit tentang ritualnya malam ini. Gimana, ada kendala atau gangguan atau tidak? Ucap Mbah Karwo pada kala itu. Tidak ada Mbah, aman Mbah, jawabnya. Tidak ngantuk? Tanyanya. Tidak Mbah. Mas Sigit pun kemudian menjawab dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya sudah, kalau begitu kita ke kamar itu lagi, ucapnya. Di saat Mas Sigit sedang melakukan ritual pertamanya untuk ketiga kalinya, dia selalu merasa gemetaran, keringatnya bercucuran, dan hawa dingin pun merasuk dalam tubuhnya sehingga Mas Sigit setiap datang melakukan ritual merasakan merinding pada tubuhnya. Bahkan di dalam ruangan ritual pertamanya tersebut, setiap jam 12 malam, kain hitam yang menempel pada dinding itu selalu saja bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada angin yang datang. Pernah juga saat Mas Sigit mendengar ada suara benda jatuh dari atas. Namun Mas Sigit tidak menghiraukan hal itu. Dia masih tetap fokus untuk duduk bersila dan merapalkan mantra-mantranya. Karena sebelumnya Mas Sigit sudah diberitahu oleh Mbah Karwo, kalau ada sesuatu yang mengganggu atau suara-suara yang berdatangan, jangan pernah goyah dan jangan pernah hiraukan. Harus tetap fokus merapalkan mantranya. Singkat ceritanya, Mas Sigit diantar lagi oleh Mbah Karwo untuk ke kamar dengan kasur yang berukuran besar tinggi itu dan ada kolam renangnya di dalamnya. Sudah siap kan? Tanya Mbah Karwo. Sudah Mbah, jawabnya dengan singkat. Ya sudah, sana masuk seperti biasanya. Jangan menengok ke arah belakang dan jangan pernah mencoba lari atau berpindah tempat, ucapnya. Iya Mbah, saya selalu ingat itu. Ini kan juga bukan pertama kalinya. Jadi ya, saya sudah paham kok Mbah, jawab Mas Sigit. Mantranya jangan salah, masih hafal kan? Tanya Mbah Karwo. Masih Mbah, jawabnya. Mas Sigit pun masuk ke dalam kamar itu dan kemudian duduk menghadap ke arah tembok. Seperti biasa rasanya deg-degan dan merinding. Mas Sigit mulai merapalkan mantranya dan tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki yang seperti biasanya sebanyak 4 kali. Mas Sigit pada kali itu pun sampai mulai gemetaran saat sosok itu datang menghampirinya. Sosok itu berada tepat di belakang tubuhnya seperti akan menerkam Mas Sigit. Seketika Mas Sigit pun merinding, bulu kuduknya berdiri. Kali ini sudah waktunya kamu lolos. Terima kasih Tuhan, jawabnya dari Mas Sigit. Tapi ada syaratnya, jawab sosok itu. Syarat? Apa syaratnya? Tanya Mas Sigit. Nanti juga kamu akan tahu sendiri kalau sudah keluar dari sini, karena dia yang akan menjelaskannya, ucap sosok itu. Setelah selesai Mas Sigit sudah disusul oleh Mbah Karwo. Mas Sigit pun keluar dari kamar tersebut. Bagaimana ritualnya? Tanya Mbah Karwo. Lolos Mbah katanya, tapi katanya ada syaratnya jika saya mau mendapat pesugihan uang bibit. Tapi syaratnya belum dikasih tahu kepada saya, ucap Mas Sigit. Syaratnya kamu harus membeli buah-buahan seperti pisang dari yang berukuran kecil, sedang sampai yang besar. Terus juga dengan kelapa yang muda, serta yang tua dan kembang-kembangan 7 rupa, ucap Mbah Karwo. Tapi kalau kamu juga mau lewat saya, juga boleh. Tapi kamu harus membayar sebanyak 300.000, ucap Mbah Karwo. Kalau begitu saya bayar langsung saja ya Mbah, pakai uang 300.000, ucap Mas Sigit. Iya boleh, jawabnya dengan singkat. Kebetulan saat itu Mas Sigit masih punya uang simpanan yang cukup untuk membayar kepada Mbah Karwo. Ini Mbah uangnya 300.000, ucap Mas Sigit dengan memberikan uang 300.000 kepada Mbah Karwo.
Lalu Bagarwo langsung masuk ke dalam. Ternyata dia sudah menyiapkan seluruhnya dari dalam rumahnya. Sudah ada sesajen kembang-kembangan, kelapa, dan pisang yang berukuran kecil sampai yang besar. Sesajen itu diletakkan di dalam ruangan yang saat itu untuk ritual pertamanya Mas Sigit. Saat itu Mas Sigit dan juga Mas Tono menunggu di luar. Sedangkan Bagarwo, dia melakukan ritual entah apa dan sekitar 1 jam Bagarwo tidak kembali-kembali juga. Beberapa saat kemudian, Bagarwo datang menghampiri ke arah Mas Sigit dan juga Mas Tono. Jadi gini, jika kamu mau melanjutkan pesugihan ini, kamu harus menerima syarat yang dipinta oleh sosok tersebut. Syaratnya apa lagi, Mbah? Tanya Mas Sigit. Syaratnya jika kamu mendapatkan pesugihan uang bibit ini, kamu harus mau jika nanti kamu diberikan koreng yang sangat gatal. Jelas Bagarwo. Dan koreng? Koreng gimana, Mbah? Maksudnya di mana? Tanyanya. Koreng itu akan berbentuk bulat seperti uang koin berada di lehermu. Dan jangan sampai kamu menutupinya. Kalau kamu tutupi, uang itu tidak bisa bekerja. Jelas Bagarwo. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bagarwo, membuat Mas Sigit berpikir kembali. Kalau dia menerimanya dan dia akan diberikan koreng di lehernya, pasti itu akan terasa gatal sekali, dan tangannya pun rasanya ingin menggaruk-garuk. Apalagi nanti ketika Mas Sigit berkumpul atau bertemu dengan teman-temannya, dia pasti malu, dan teman-temannya pasti akan jijik melihat koreng yang ada di lehernya Mas Sigit. Akhirnya Mas Sigit dengan mantap untuk membatalkan pesugihan uang bibit ini. Walaupun tidak meminta tumbal, akan tetapi Mas Sigit harus menerima koreng yang gatalnya minta ampun. Ya pasti dia tidak mau. Tetapi Mas Sigit meminta untuk semua uang yang sudah diberikan kepada Bagarwo untuk segera dikembalikan. Karena kan Mas Sigit tidak menghasilkan apa-apa, jadi dia meminta untuk uangnya dikembalikan. Maaf Mbah, kalau syaratnya seperti itu saya tidak bisa. Saya akan membatalkan saja, Mbah. Tapi saya mau uang yang sudah saya berikan kepada Mbah segera dikembalikan, Mbah, ucap Mas Sigit. Ya tidak bisa. Ini sudah menjadi hak saya. Pokoknya saya mau dikembalikan, Mbah. Itu uang simpanan saya satu-satunya, ucap Mas Sigit. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Sigit, akhirnya Bagarwo pun mengalah dan akan mengembalikan semua uangnya Mas Sigit. Uangmu ada berapa di saya? Tanya Bagarwo. 3 juta, Mbah, jawab Mas Sigit. Ya sudah, ini saya akan berikan kamu uang 50.000. Nanti kamu belikan apa saja sampai habis dalam waktu beberapa menit saja. Sisa uang itu akan hilang, ucap Bagarwo. Uang 50.000 tersebut dimasukkan ke dalam amplop putih, lalu diberikan kepada Mas Sigit. Loh, kok cuma 50.000, Mbah? Saya kan mau uangnya kembali 3 juta pas, Mbah, ucap Mas Sigit. Lakukan saja apa yang tadi saya katakan kepada kamu. Memang begitu cara kerjanya uang bibit, jelas Bagarwo. Akhirnya Mas Sigit pun menuruti apa saja yang dikatakan oleh Bagarwo. Dia membawa uang 50.000-an tersebut untuk membeli sesuatu di warung-warung ataupun toko-toko. Kala itu Mas Sigit langsung pergi ke warung dan toko-toko yang jualannya sudah besar. Ya pokoknya bukan warung kecil-kecilan. Mas Sigit berjalan kaki ke jalanan dari rumahnya Bagarwo. Karena rumahnya Bagarwo berada di pelosok dan masih sedikit rumah, jadi langkah kaki Mas Sigit harus berjalan lebih jauh. Beberapa Mas Sigit berjalan, akhirnya ada sebuah toko sembako yang buka. Mas Sigit pun langsung mengunjungi toko tersebut membeli rokok 1 batang. Dia juga membeli korek api untuk membakar batang rokoknya. Saat itu juga Mas Sigit mengisap rokoknya dan tidak sampai habis rokok itu langsung dibuang Mas Sigit di tempat itu. Mas Sigit melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari warung atau toko. Beberapa saat kemudian ada warung yang besar, akhirnya dia mampir membeli minuman sama rokok. Di situ Mas Sigit juga langsung meneguk minuman itu serta mengisap rokoknya. Belum selesai langsung buang batang rokok dan juga minumannya. Itu tepat berada di warung tersebut. Sisa uang kembaliannya tinggal sedikit.
Mas Sigit itu pun segera untuk mencari warung lagi. Dan tidak terasa, isi saku celananya ada beberapa uang 100 ribuan dengan jumlah yang banyak. Ada juga uang 50 ribu dan 20 ribu. Mas Sigit melihat ada toko yang besar, dia langsung membeli rokok lagi di warung tersebut. Dan kemudian dilakukan sama seperti sebelumnya. Dibakar batangnya, terus dihisap lalu langsung dibuang. Tiba-tiba saja uang bibit itu menghilang entah kemana. Akhirnya Mas Sigit pun kembali ke rumahnya Mbak Karwo untuk menghitung jumlah uang yang masuk ke dalam saku celananya. Ternyata setelah dihitung uang yang ada di saku dan dompetnya itu pun benar 3 juta pas. Tidak kurang tidak lebih. Begitulah cara kerja pesugihan uang bibit. Jadi pelaku pesugihan itu akan keliling sendiri dengan nantinya diberi tanda terlebih dahulu di bagian tubuhnya, supaya ada energi dari ritual dan sosok jin tersebut saat pelaku melakukan aksinya. Uang bibit itu jika dibuat untuk membeli sesuatu ke warung atau toko, uang yang ada di toko tersebut akan hilang dengan sendirinya dan berpindah ke tangan pelaku pesugihan tersebut. Tidak heran kalau para pemilik toko atau warung selalu merasa kehilangan uangnya. Karena Mas Sigit membatalkan pesugihan uang bibit ini, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan usahanya selama ini sia-sia, tapi meski begitu, Mas Sigit menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ternyata pelaku pesugihan uang bibit itu hanya diberi waktu selama 3 bulan saja untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Uangnya pun sesuai dengan seberapa uang yang diminta, dan jika uangnya lebih besar, masalah yang akan datang pun akan lebih besar. Misal pelaku pesugihan uang bibit ini menginginkan uang 1 miliar. Selama 3 bulan tersebut, pelaku itu berusaha berkeliling ke rumah atau ke toko-toko dari kota mana saja terserah. Nanti setelah 3 bulan selesai, uang 1 miliar itu akan terkumpul dan sudah menjadi hak miliknya. Mau diapakan terserah, tapi memang orang yang melakukan pesugihan uang bibit ini selalu akan ditimpa masalah yang tiada hentinya. Ya karena mungkin orang yang sudah kehilangan uangnya ini merasa terzolimi dan mereka tidak ikhlas. Akhirnya orang tersebut mendoakan yang tidak-tidak kepada orang yang berusaha mengambil uangnya itu. Banyak juga sebagian orang yang melakukan pesugihan uang bibit ini bercerai dengan istrinya karena selalu saja masalah yang datang ke rumah tangganya. Begitu juga dengan Mas Tono, dia sekarang sudah bercerai dengan mantan istrinya. Jadi untuk apa bergelimang harta akan tetapi harus kehilangan orang-orang yang disayangnya? Dan untuk apa hidup berkelimangan harta kalau tidak merasakan kebahagiaan? Uang yang diberikan oleh Mbak Karwo kepada Mas Sigit untuk menukar uang asli itu sangat, aromanya itu benar-benar sangat wangi. Wanginya bau kembang-kembangan, tapi para penjual tersebut tidak tahu kalau itu adalah uang bibit atau uang gaib. Setelah itu akhirnya Mas Sigit dan juga Mas Tono pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, Mas Sigit dan juga Mas Tono berpamitan terlebih dahulu kepada Mbah Karwo. "Mbah, kami pamit pulang dulu ya Mbah. Makasih ya Mbah sudah mau bersabar dengan saya," ucap Mas Sigit. "Iya, kalian hati-hati ya di jalan," jawab Mbah Karwo. Mas Tono pun juga tidak marah kepada Mas Sigit soal dia tidak mendapatkan bagian dari Mas Sigit. Karena Mas Tono tahu kalau Mas Sigit tidak sanggup untuk menerima syaratnya. Mas Tono juga sekarang sudah mau bertobat dan akan hidup sederhana. Mas Sigit pun kembali ke kosan Mas Abdul dan dia menceritakan semuanya kepada Mas Abdul. "Gimana Kit?" tanya Mas Abdul. "Saya nggak jadi ambil pesugihan itu Mas," jawabnya. "Lah memangnya kenapa?" tanyanya lagi. "Berat Mas, saya tidak sanggup, mending hidup seadanya saja dan tidak beresiko," jawabnya. Mas Sigit pun menceritakan semuanya kepada Mas Abdul, dan Mas Abdul pun menawarkan pekerjaan kepada Mas Sigit. "Di tempat saya kerja ada lowongan nih, kamu kerja saja sama saya nanti," ucap Mas Abdul. "Iya Mas, saya mau Mas," jawab Mas Sigit. "Kalau gitu besok ikut saya ke pabrik," jawab Mas Abdul. Mas Sigit pun sekarang sudah bertobat, dia sekarang jadi lebih sering beribadah. Mas Sigit juga sudah mengembalikan uang yang sudah pernah dipinjamnya kepada Mas Abdul sebesar 500 ribu rupiah. Singkat ceritanya, Mas Sigit sekarang sudah bekerja di pabrik tempat kerjanya Mas Abdul.
Akhirnya Mas Sigit di hari libur Sabtu Minggu, dia pulang ke kampung terlebih dahulu untuk menjemput Mbak Neni dan anaknya Loli. Mereka akan diboyong ke kota tempatnya Mas Sigit bekerja sekarang. Mas Sigit dan juga istrinya pun serta anaknya sekarang ngekos di samping kosannya Mas Abdul. Mas Abdul juga sekarang membawa istri serta anaknya, jadi Mbak Neni dan Loli ada temannya. Sedangkan Mas Tono sekarang sudah hidup sederhana dan dia sudah menikah lagi. Mas Sigit juga sudah berhenti bermabuk-mabukan atau bahkan bermain judi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya ya teman-teman, bahwa jika ingin sukses dan banyak uang, kita harus berusaha dan berdoa serta bekerja dengan giat. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Selama kita berusaha dan bertawakal, jangan pernah berniat untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena itu perbuatan musyrik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.